Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang apabila kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu melakukannya. Dengan nikmat-nikmat itu, kita dapat melaksanakan kegiatan harian kita dapat melakukan rutinitas kita sebagai bentuk ibadah kita kepadanya. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang birrul walidaini. Apa itu birrul walidain? Birrul walidaini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Begitu pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga posisinya berada setelah tauhid kepada Allah dan di atas jihad fisabilillah. Di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan kepada kita tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak ayat-ayat yang dapat menjelaskan kepada kita. Di antaranya ada dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam surat An-Nisa ayat 36, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah ucapkan kepada mereka perkataan ah. Janganlah menghardik mereka, dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Jadi ingat ya, wala taqul lahumā uff, seperti yang kita bacakan dalam ayat tadi. Janganlah pernah sekali-kali kita mengatakan perkataan ah kepada kedua orang tua. Nah, ini harus diingat, hati-hati. Ah saja tidak boleh. Wala tanharhumā, jangan hardik, apalagi sampai menghardik, apalagi sampai memukul. Bahkan
Ada yang sampai membunuh orang tuanya hanya masalah kecil. Misalnya tidak terpenuhi keinginannya minta dibelikan sesuatu, lalu marah kepada orang tuanya, lalu bentak-bentak orang tuanya, bahkan sampai menyakitinya. Ingat, kalau sampai orang tua kita meneteskan air mata karena kita, yang harus kita perhatikan ialah ridhonya Allah itu terletak di ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu terletak di murkanya orang tua. Jadi harap berhati-hati. Dapat kita pahami dari ayat ini ialah bahwa kewajiban bagi kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua ini adalah salah satu pintu surga yang dapat kita masuki nanti. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, maka hilanglah satu pintu untuk kita dapat memasuki surganya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita pelajari juga bentuk-bentuk perilaku yang mencontohkan kepada kita bagaimana kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah sebagai seorang anak, kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Kita harus ingat, kita harus sadar bahwa sejak kita kecil, orang tualah yang mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayangnya. Jadi seharusnya bagi kita sekarang untuk melakukan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Sebagai seorang anak, salah satu bentuk baktinya kepada orang tuanya adalah memuliakannya, menyayanginya, dan menghormatinya. Kemudian selanjutnya, mematuhi perintah orang tua. Patuh dan taat kepada perintah kedua orang tua. Seorang anak tidak boleh membantah perintah orang tua selama perintah orang tua itu tidak mengandung maksiat, tidak menyuruh kita untuk ingkar kepada Allah. Wajib hukumnya kita untuk mentaatinya. Kemudian berkatalah lemah lembut kepada kedua orang tua. Jangan pernah suara kita lebih tinggi dari orang tua. Bagaimanapun marahnya kita, bagaimanapun kecewanya kita, sekali-kali jangan pernah meninggikan suara kita di hadapan kedua orang tua kita. Lalu yang selanjutnya, berlaku tawadhu'lah kepada orang tua. Tawadhu artinya rendah hati. Jangan pernah kita melakukan kesombongan kepada orang tua. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa bantuan, tanpa kasih sayang, tanpa bimbingan dari orang tua kita sejak kecil. Kita lahir, kita tidak mengerti apa-apa. Kita lahir, kita tidak bisa apa-apa. Orang tualah yang membantu kita, yang merawat kita dengan penuh kasih sayang. Jadi sangat tidak beretika apabila seorang anak telah dewasa, dia tidak pernah mengingat apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga dia berlaku semena-mena kepada kedua orang tuanya. Kemudian bagi seorang anak juga, jangan pernah menyepelekan orang tua. Apabila orang tua kita memanggil, mungkin dia minta tolong sesuatu, minta dibelikan sesuatu ke warung, maka bersegeralah menjawab panggilan itu. Kalau memang kita sedang dalam kerepotan, sedang mengerjakan sesuatu yang belum bisa kita tinggalkan, maka sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ingat ya, tidak pernah dan tidak boleh kita sekalipun menyakiti hati orang tua kita. Orang tua, siapapun dia orang tua,
Tidak pernah dia mendoakan celaka bagi anaknya. Hanya saja Allah yang akan murka bila seorang anak itu memperlakukan orang tuanya dengan perlakuan yang tidak baik. Sebagai seorang anak, seharusnya lah bagi kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Doakan kesehatannya, doakan kebaikan untuknya, doakan rizkinya. Sebagai doa yang biasa kita baca sejak kecil, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua mengasihi aku ketika aku kecil. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lain waktu kita sambung dengan materi yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.